Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog atau video saya Musafir Cinta ya, yang kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tibbun Nabawi, yang mudah-mudahan semuanya atau apapun yang saya bagikan bermanfaat dan menjadi pahala dan juga teriring turunnya hidayah Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, untuk kali ini sebelum saya lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, ya pertama tentunya sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah balas atau Allah ganti dengan rizki yang penuh dengan keberkahan, diganti dengan ridho Allah. Ngomongnya agak belibet ya. Dan mohon bantuan dan dukungan pula, mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Mohon dukungan selalu dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tentang pembahasan yang sempat tertunda. Tapi sebentar, karena saya di musola ini. Kayaknya perlu ditutup dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Biar nggak terlalu bising. Nah, ini adalah tempat kesukaan saya. Ya, jadi apalagi kalau habis sholat. Ini habis sholat, makanya sepi kan ya. Sepi. Ya. Saya paling suka ya nongkrongnya di sini, gitu. Ya, bukan nongkrong sih ya. Saya itu nggak suka rame dan males kalau terlalu banyak omong, itu males gitu. Saya lebih saya khawatir muji diri sendiri nanti. Maksudnya gini, saya itu suka tempat yang sepi. Nah, ini kan sepi nih, coba ya kita lihat ya. Tuh, sepi kan ya? Sepi. Ini musola kecil dekat rumah saya. Saya paling suka tempat ini. Ya, kalau lagi cari inspirasi, cari ide dan lain sebagainya, di sini nih tempatnya nih. Tapi jangan disalahartikan. Nanti dari video ini banyak yang bilang, wah ternyata Zidni itu memanfaatkan musola bukan pada tempatnya. Bukan itu. Sepi, yaitu tadi karena saya suka tempat sepi. Selain itu duduk di sini itu nyaman gitu. Ya walaupun lebih nyaman kalau ada esnya, kalau ada makanannya gitu ya. Tapi di sini nyaman, betul. Di sini nyaman. Nah ini kesukaan saya. Nah, seperti itu. Kali ini saya pengen bahas kisah hikmah lagi. Kisah hikmah. Saya ingin berbagi kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Ini laler. Tapi saya sudah mandi karena ini sudah malam.
Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Saya ada sedikit kisah hikmah ya tentang kedahsyatan takdir Allah, rahasia besar takdir Allah. Nah, maksudnya takdir Allah itu intinya ya, kalau Allah itu sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkan, bahkan di luar otak kita seperti itu. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita ya. Ini kisah nyata. Ada anak kecil ya. Anak kecil ini Allah beri keterbatasan. Allah beri keterbatasan. Dibilang keterbatasan karena ada satu indera yang tidak bisa difungsikan. Karena ada satu indera dalam tubuhnya yang tidak bisa difungsikan. Apa itu? Matanya ya. Mata anak kecil ini tidak bisa lihat ya. 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun matanya nggak bisa melihat. Subhanallah, anak kecil 4 tahun. Siapa yang nggak sedih? Siapa yang nggak sedih? Tapi subhanallah ya, ibunya ini sabar sekali. Ibunya ini ketakwaannya luar biasa, sholihahnya luar biasa. Anak ini dikenalkan dengan agamanya, anak ini dikenalkan dengan Islam sejak ya bukan sejak, dari kecil. Dari dia belum balik sampai akhirnya punya keterbatasan. Sebelum balik dan sebelum punya keterbatasan, anak ini sudah dikenalkan dengan agamanya. Nah, singkat cerita, anak ini sudah usianya sudah ya remaja, usianya sudah remaja. Nah, remaja itu ya sekitar kelas 4 SD, kelas 5 SD seperti itu. Ya, nah, anak ini diikutkan, kalau sekarang itu ya di TPQ seperti itu, ikut di lembaga pendidikan. Nah, kalau di Timur Tengah itu namanya halaqah. Jadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada halaqah kecil yang itu mengajar belajar tentang Al-Quran. Yang masyayikhnya ya bukan bukan guru sembarangan seperti itu, tapi ya guru yang memang sudah dipilih. Nah, itu di Timur Tengah. Nah, anak ini didaftarkan di lembaga pendidikan. Nah, suatu ketika anak ini ngaji kan ya, ngaji seperti biasa. Anak ini ngaji seperti biasa. Sampai suatu ketika gurunya ini ngetes gitu. Gurunya ngetes. Karena belajar Al-Quran, gurunya ngetes hafalan santri, ngetes hafalan seluruh santri. Kekuatan hafalannya seperti apa sih? Gurunya ini menyuruh para santri untuk menyimak gurunya yang mau membaca. Gurunya membaca surah Qaf ya. Gurunya membaca surah Qaf sampai ayat 22 ya, surah Qaf itu dibaca sampai ayat 22. Setelah selesai dibaca sampai ayat 22 ya, setelah itu gurunya ngomong ke para santri, wahai anakku, wahai semuanya, ada nggak yang hafal dari apa yang sudah saya baca? Seperti itu. Ada nggak yang bisa nirukan seperti apa yang saya baca? Padahal gurunya tadi itu hanya baca 1 kali ya, baca surah Qaf sampai ayat 22 hanya baca 1 kali ya, semuanya diam kan, semuanya diam sampai tiba-tiba, mohon maaf, anak yang nggak bisa melihat tadi dia angkat tangan. Anak, saya Ustaz. Wah, kaget gurunya. Gurunya kaget. Wah, sampai akhirnya
mungkin dia bercanda, tapi gurunya coba dibacakan. Subhanallah, anak tadi, ya, anak yang nggak bisa melihat tadi, dia bisa membaca ayat 1 sampai 22 dengan lancar, makharijul hurufnya pas dan tidak ada salah sama sekali. Ya, tidak ada salah sama sekali. Gurunya kagum, masya Allah. Ditanya, kamu dari mana? Dan pokoknya ya pengen tahu lebih lanjut seperti itu. Sampai akhirnya gurunya ngasih saran gini. Ini karena kebetulan kisah nyata yang ada di Timur Tengah. Nah, gurunya ngasih saran gini. Oke, nak, kamu setelah ini belajar hadis saja. Ya, belajar Qurannya sudah cukup dari sini. Padahal itu anak usia berapa itu? Ya kelas 5 SD. Ya, kalau sekarang itu kelas 5 SD. Jadi halaqah di Timur Tengah, ya, itu kalau sudah selesai belajar Quran, itu langsung dilanjutkan belajar hadis seperti itu. Itu halaqah di Timur Tengah. Akhirnya anak ini belajar hadis, seneng kan ya. Wah, alhamdulillah saya bisa belajar hadis dan lain sebagainya. Seneng. Dan akhirnya pulang. Ya, karena posisi masih, mohon maaf, belum bisa melihat. Ya, seneng, walaupun belum bisa melihat, seneng karena di gurunya bilang kayak tadi seperti itu. Ya, ibaratnya sudah wisuda Quran, sekarang pindah belajar hadis seperti itu. Seneng. Ya, akhirnya matur kayak ibunya, ngomong kayak ibunya, Bu, saya disuruh Ustadz belajar ini dijelaskan. Saya disuruh belajar hadis karena tadi berhasil membaca ini. Ibunya bilang, ya, kamu bisa tali katanya itu. Masih kecil, ya, baru ngaji beberapa bulan Al-Quran kok disuruh ke hadis. Ya, kok disuruh ke hadis, kamu bisa tali. Ibunya sempat ragu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini harinya berbeda lagi. Kopiah saya ganti. Ya, kemarin kepotong. Kita lanjutkan. Jadi ibunya ini sempat ragu. Ibunya ini sempat gak yakin. Karena di sisi lain matanya anak ini masih belum bisa melihat, tapi kok gurunya memandang anak ini sudah mumpuni dalam belajar Quran dan disuruh melanjutkan mempelajari ilmu hadis ya. Ibunya ragu, tapi anaknya sudahlah, enggak apa-apa, bismillah, mohon ridhonya, mohon doanya. Sampai akhirnya dibalik keraguan seorang ibunya ini akhirnya bangun sepertiga malam terakhir ya. Ini di konten sebelumnya pernah saya jelaskan kedahsyatan doa seorang ibu. Nah, mungkin salah satunya di kisah ini juga. Ibunya ini bangun sepertiga malam terakhir dan berdoa, ya Allah, sembuhkan mata anak saya, ya Allah, terus seperti itu. Terus, tapi ternyata ibunya ini bangun, anak tadi juga bangun dan sholat sendiri, ya, sholat malam sendiri, ya, dan doanya sama, ya Allah, saya tidak mengeluh, tapi apabila mata ini disembuhkan, maka saya akan semakin bersemangat, saya semakin mudah dalam mempelajari syariat-syariatmu. Berdoanya seperti itu. Dan subhanallah, ya, apa yang terjadi, ya, luar biasa. Dari doa seorang anak dan ibu ini, Allah langsung ijabah doa. Diijabah seperti apa? Tiba-tiba bangun tidur, anak tadi bisa melihat. Masya Allah, dia girang luar biasa, senangnya luar biasa. Akhirnya bilang, bu, saya bisa melihat, Umi, saya bisa melihat. Ibunya nggak percaya. Anak ini mungkin kalau orang Jawa bilang itu ngelendur. Anak ini ngelendur. Enggak, ibu, saya bisa melihat. Enggak.
lompat-lompat, dikasih tahu ini berapa, ini benda apa, bisa menjawab. Subhanallah, langsung berpelukan dan senenglah intinya. Sejak saat itu matanya sembuh, dan anak ini semakin bersemangat dalam belajar hadis sesuai arahan gurunya. Dengan izin Allah, takdir Allah luar biasa, anak ini sampai dewasa, sampai besar, sampai menjadi seorang ulama ya, yang meriwayatkan hadis. Coba tebak siapa? Ada yang bisa? Ya, ulama itu adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari, seorang perawi hadis, salah satu perawi hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ya, itu dalam, ada beberapa yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan sampai 260 hadis. Ya, ada yang mengatakan ribuan. Saya kurang paham betul, tapi intinya mungkin kita tahu Sahih, ada kitab namanya Sahih Bukhari, ya kan? Nah, itu hasil dari belajarnya Imam Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis itu dan dipelajari seperti itu. Subhanallah, jadi ulama besar, padahal asalnya anak kecil yang ditinggal ayahnya dan matanya buta, sekarang jadi ulama besar. Hikmahnya apa? Hikmahnya di Quran Allah jelaskan, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa'asa an takrahu syai'an. Kadang kita ini memandang sesuatu itu jelek, dikasih mata yang mohon maaf nggak bisa melihat, matanya nggak bisa melihat, itu jelek pandangan kita. Tapi di sisi lain, Imam Bukhari ini Allah berikan kekuatan atau daya ingat yang luar biasa. Hanya mendengarkan satu kali langsung hafal. Kadang kita ini mudah suudzon, mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Allah. Tapi ingat, wa'asa an tuhibbu syai'an wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebenarnya sesuatu yang menurut kita nggak baik, bisa jadi ternyata menurut Allah itu baik. Hanya saja Allah pengen ngasih kejutan, atau Allah pengen ngasih sesuatu yang baik itu dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Menurut anak-anak muda, pacaran itu menyenangkan. Tapi ternyata ya, madaratnya atau kerugiannya, dosanya itu luar biasa. Mungkin belum merasakan, nanti akan nyesel belakangan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, mudah-mudahan sedikit kisah ini membuka hati kita untuk tidak gampang suudzon, dan kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kisah hikmah. Oh iya, saya lupa, Imam Bukhari itu bukan nama asli, itu hanya gelar karena beliau dari kota Bukhara, namanya Bukhari. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin, insyaallah, bin Bardisbah. Ya, bin Bardisbah. Nama aslinya Muhammad. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Syukran. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan selalu bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.